Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Nur Ashifa Maulida, biasa dipanggil Syifa. Asalku dari Banten. Jika diperkenankan, aku akan sedikit bercerita tentang kisah dan perjalanan hidupku sampai aku berada di MSc. Jadi, aku anak ke-7 dari 8 bersaudara. Aku berasal dari keluarga sederhana yang jauh dari kata mewah. Karena ibuku selalu mengajarkanku untuk hidup sederhana, agar kelak ketika dewasa menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup, kita tidak kaget dan harus tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang kita di bawah. Ternyata semua yang ibu katakan benar, sehingga suatu hari aku benar-benar merasakan pada titik terendah, yaitu ditinggalkan oleh ayah, ditinggal kerja oleh ibu, jauh dari keluarga. Pokoknya semenjak ayah meninggal, banyak sekali perubahan yang kurasakan, mulai dari segi keluarga, segi ekonomi, bahkan lingkungan masyarakat. Dan akhirnya ibu pun harus bekerja keras demi menghidupi anak-anaknya, karena pada saat itu kakak-kakakku belum ada yang bekerja. Semenjak kelas 5 SD, aku harus tinggal sendiri di rumah, sehingga semua yang kuinginkan harus kuusahakan sendiri. Ketika lulus sekolah pun, aku mencari sekolah sendiri. Bahkan, setiap bagi rapot, acara rapat wali murid, aku selalu meminjam orang tua temanku untuk mengambilkan rapotku. Hari terus berlalu. Ketika aku duduk di bangku kelas 9, aku merasa bosan dan lelah dengan kesendirianku. Akhirnya, aku memutuskan untuk tinggal di sebuah pondok pesantren. Kebetulan, pondok itu bersebelahan dengan sekolah SMP-ku. Akhirnya, tepat pada tanggal 14 Oktober 2018, aku berangkat ke pondok pesantren. Bahkan ketika berangkat ke pondok pun, aku berangkat sendiri, karena keluargaku tidak ada yang bisa mengantarku. Pada saat aku pertama kali datang di pondok, aku hanya membawa uang secukupnya, baju seragam sekolah, mukena, dan Al-Quran. Semua guru di pondokku aneh melihat santri datang ke pondok tidak bersama orang tuanya. Dan akhirnya, aku menjelaskan dan menceritakan kisah hidupku. Dan guruku pun meneteskan air mata sambil memelukku dengan erat. Akhirnya, aku diterima menjadi santrinya, bahkan aku sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Tak terasa, 3 tahun sudah aku tinggal di pesantren. Ketika aku duduk di bangku kelas 11, akhirnya ibuku pulang dan tinggal di rumah lagi. Aku senang sekali ibu kembali ke rumah. Keluargaku bisa kumpul kembali. Rumahku yang dulu sempat kosong selama 2 tahun, kini berpenghuni lagi. Tapi ketika ibu tinggal di rumah, kondisi fisik ibu sudah sakit-sakitan. Hari-hari terus kujalani. Sehingga suatu hari ketika lulus sekolah SMA, aku sangat bingung sekali untuk menentukan arah hidupku kemana. Sejak dulu, aku ingin sekali kuliah. Tapi entah kenapa, sekarang rasanya semua cita-cita dan semua impianku sudah hilang. Karena aku merasa tidak ada satupun yang mendukungku. Akhirnya aku berusaha sebisa mungkin untuk mencari info beasiswa. Dan semua guru di sekolahku menyarankan agar aku daftar jalur SPAN PTKIN di UIN SMH Banten. Akhirnya aku mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Itu adalah jurusan impianku sejak dulu. Akhirnya aku lolos di jalur SPAN PTKIN, tapi aku tidak lolos di bidik misi. Karena biaya UKT-nya cukup besar, akhirnya aku tidak mengambilnya karena aku tidak mau merepotkan keluargaku. Rasanya sudah tidak ada lagi harapanku untuk kuliah. Tapi suatu hari ada seorang guru sanggar yang menawariku untuk mengikuti sosialisasi di kantor Yatim Mandiri Banten dalam program beasiswa kuliah sampai lulus di MSc. Awalnya aku ragu karena semua jurusannya bukan jurusan yang kuinginkan dan bukan kemampuanku juga. Tapi akhirnya aku ikut tes dan memilih prodi desain grafis dan kuliner.
aku memilih di Surabaya. Dari awal aku sudah pasrah, jika keterima alhamdulillah, jika tidak pun tak apa. Karena saat itu banyak yang mengikuti tes. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak mungkin bisa deh. Tapi pada saat pengumuman ternyata aku lolos tes dan diterima di prodi kuliner di MSC Surabaya. Akhirnya aku mencoba untuk memberanikan diri bilang ke ibu dan keluargaku untuk mengambil beasiswa tersebut. Awalnya keluargaku tidak mengizinkan dan aku pun pasrah. Bahkan setiap waktu aku selalu berdoa, jika memang jalanku harus di MSC, maka permudahkanlah. Karena ketika aku hendak berangkat ke MSC, aku dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu mengabdi dan mengajar di pondok atau kuliah di Bina Bangsa di salah satu jurusan impianku juga, yaitu Sastra Bahasa Indonesia. Bahkan pada saat itu, semua guru sekolahku membujukku agar aku kuliah di universitas tersebut. Tapi pada saat itu aku bingung, karena aku sudah dinyatakan lolos tes di MSC Surabaya. Begitu banyak sekali cobaan sebelum aku berangkat ke sana. Mulai dari ibu sakit, lalu guruku di pondok tidak mengizinkan, kakak-kakakku tidak mengizinkan, dan masih banyak lagi. Tapi aku tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berikhtiar. Dan pada akhirnya keluargaku dan guruku di pondok mengizinkan. Tapi entah kenapa ketika aku hendak berangkat, rasanya hatiku berat sekali untuk meninggalkan ibu. Karena jika aku ke Surabaya, ibu sendiri di rumah. Sedangkan kondisi fisik ibu sudah sakit-sakitan. Tapi ibu selalu menyemangatiku agar aku mengambil beasiswa tersebut. Dan ibu selalu berkata, kesempatan itu tidak bakal datang 2 kali, nak. Mungkin ini adalah jawaban dari doamu. Karena setiap apapun hal yang terjadi dengan kita adalah sudah Allah rencanakan. Tapi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Mendengar perkataan ibu, aku pun mulai bangkit dan kembali bersemangat. Karena hanya ibulah penyemangat hidupku. Walau dalam sunyi, aku sering merasa sendiri. Selalu merenung dan berharap ini hanya sementara. Aku selalu mencoba untuk bangkit bersama hati yang sedikit sakit. Aku berusaha bangun dalam mimpi, namun kegelapan selalu menghantuiku. Aku tak takut gelap, hanya saja aku takut dengan apa yang dibalik kegelapan itu. Suatu hari, aku memutuskan untuk berjuang kembali di kota orang. Aku tidak ingin berhenti saat itu. Dan seperti biasa, angin kehidupan selalu datang. Aku sempat menangis saat itu. Tapi perjalanan menjadikanku semakin berani. Perjalanan menjadikanku semakin kuat. Di sini, saat ini, aku berjuang untuk bangkit dalam keterpurukan hidupku di masa lalu. Aku percaya Allah tak akan membiarkan hambanya yang tulus. Aku bahagia saat ini, walau jauh dari keluarga tercinta, tapi inilah alur hidupku yang harus kuterima dan kujalani. Kini, aku berpegang teguh pada pendirianku, walaupun aku belum tahu ke depannya bagaimana. Tapi dalam hayalanku selalu berharap baik. Dan kini, MSC adalah jawaban dari doa-doaku yang kupanjatkan selama ini. Sesampainya aku di sana, aku merasa asing sekali dengan budaya-budaya di sana. Lingkungan yang berbeda, nada bicara yang berbeda, bahasa yang berbeda. Pokoknya banyak banget perbedaan-perbedaan yang kutemui. Sehingga aku harus membutuhkan adaptasi yang cukup lama. Mulai dari bangun pukul 3 malam sampai tidur lagi. Aku memang pernah tinggal di pondok, tapi aku merasa kegiatanku di pondok tidak sepadat di MSC. Terkadang aku merasa capek, tapi ya mau gimana lagi, namanya hidup ya pasti capek. Begitu banyak perjalanan-perjalanan dan ilmu-ilmu yang belum pernah kutemui di MSC. Mulai dari ilmu dunia sampai ilmu akhirat, semuanya aku dapatkan di MSC. Seperti Al-Maksurat,
ngaji dengan metode tilawati, karena sebelumnya aku belum sama sekali mengenal yang namanya metode tilawati. Sehingga aku butuh penyesuaian lagi dengan pelajaran-pelajaran di sini. Apalagi yang namanya entrepreneur. Mulai dari mencari supplier, jalan berkilo-kilometer, mencari pembeli, dan lain-lain. Awalnya aku malu karena aku tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini. Bahkan aku termasuk orang yang pendiam. Jadi ketika aku berinteraksi dengan orang, aku merasa malu dan nervous. Apalagi sekarang posisinya aku berada di kota orang. Tapi lama-kelamaan setelah aku sering berlatih interaksi, apalagi di MSc ada yang namanya pelajaran soft skill, di mana dalam pelajaran itu kita diajarkan untuk berinteraksi dengan baik dan benar, cara terjun ke masyarakat, cara menjadi pemimpin yang baik, dan masih banyak lagi. Sehingga sekarang setelah beberapa bulan di MSc, aku merasa mindset hidupku sudah mulai terbuka. Aku merasa mulai berani dan percaya diri. Di sana aku banyak bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang selalu memotivasi, yang selalu memberikan segala ilmunya. Aku sangat bersyukur. Ternyata tanpa aku sadari, Allah telah mengabulkan doaku satu persatu. Dulu aku selalu berdoa agar aku bisa kuliah tapi tidak putus mondok dan tidak merepotkan keluarga. Kini aku telah mendapatkan semuanya di MSc. Ilmu dunia aku dapatkan, ilmu akhirat apalagi. Kini aku sadar bahwasanya terlahir sebagai seorang yatim itu adalah takdir. Tapi hidup dalam keterpurukan adalah pilihan. Impian tidak hanya milik mereka yang orang tuanya lengkap. Anak yatim pun memiliki kesempatan yang sama, tinggal mau berjuang keras atau tidak. Karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanyalah niat yang terlalu pendek untuk melangkah. Mari bangkitkan semangatmu dan raihlah mimpimu. Semoga ini menjadi langkah awal baik bagiku untuk mencapai masa depan yang lebih baik, sehingga aku bisa menggapai semua mimpi dan cita-citaku, sehingga aku bisa menjadi manusia yang bermanfaat dari segi apapun. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.